susah, kemudian hidupnya mewah, kalau tidak dibarengi dengan iman, biasanya lupa daratan. Sampai penduduk Sabak ini dulunya negerinya negeri kafir, kemudian Ratu Balkis diperistri oleh Sulaiman. Ya, setelah diperistri, semua penduduknya masuk Islam, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subur sekali tanahnya, penduduknya damai, bertahun-tahun bertahan sampai satu saat mereka kembali berpaling dari agamanya alias kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa arsalna alaihim sailal aram. Jadi bendungan yang tingginya 16 meter itu menurut Ibnu Katsir, hari itu dikirim oleh Allah tikus-tikus untuk menggerogoti jempol. Dibayangkan tingginya 16 meter ya. Berarti kalau menimpa sudah habis negeri kita itu. Fa'arsalna alaihim sailal aram, ketika mereka durhaka kepada Allah, kami kirimkan bencana banjir yang sangat besar, jempol bendungan tadi. Wa badalnahum bi jannataihim, seluruh kebun-kebun yang tadinya subur melahirkan buah-buah yang ramu, komplit, segar, diganti oleh Allah jannatain dengan kebun dawata lil khamdin, ya. Diganti oleh Allah dengan semua buah yang jadi pahit, ya. Jadi warnanya mungkin masih segar, merah, hijau, tapi rasanya pahit sekali, ya. Wasa'in min sidrin qalil, ya. Jadi buahnya itu rasanya pahit, semuanya berduri, dan semua tanaman-tanaman itu berubah kaku seperti pohon cemara. Sidrin itu digambarkan, ada yang menggambarkan sidr itu bidara, ya. Ada yang mengatakan afrin itu dengan cemara. Jadi mangga itu langsung berubah total, jadi gersang, tidak berbuah, pahit, kalau berbuah berduri dan rasanya pahit sekali. Zalika jazainahum bima kafaru, semua itu kami berikan kepada negeri Sabak atas kekafiran mereka. Wa hal mujazi illal kafur, dan kami tidak mungkin berikan adab kecuali kepada bangsa yang kufur kepada Allah. Para jamaah, kisah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik kisah adalah Al-Quran, ahsanul qasas, tidak pernah dusta, dan kalaupun Allah menyebutkan akan terjadi di kemudian hari dengan izin Allah dalam kasus yang sama di tempat yang berbeda. Mungkin negeri kita juga tidak jauh dengan Sabak, subur sekali, tapi yang ini buah itu impor semua. Buah itu mahal sekali hari ini. Garam saja impor namanya, garam. Padahal Indonesia itu adalah di negeri maritim. Maka wajar kalau orang akhirnya bernostalgia ngarap-ngarap zaman Soeharto, ya. Di mana-mana stikernya kan nempel. Piye kabarnya ya zaman kuto. Dicontoh. Ini yang terbaru. Ada toko elektronik gambarnya Sumaksa juga, ya. Mampir nih, murah tenan buku di Bangaron. Orang menunjukkan betul zaman Soeharto, ya. Karena beras murah, rupiah itu aji. Sekarang 11.000, bayangkan. Saat teman-temannya zaman Soeharto itu tidak menyentuh itu, di akhir-akhir masa runtuhnya Soeharto. Padahal orang tidak mengerti betapa dahsyatnya tekanan Orde Baru kepada umat Islam. Tidak ada yang berani ngaji seperti ini, garuk apa yang Muhammad Soeharto. Dicucuk mesti kumpul-kumpul. Tidak ada orang berani buat organisasi asasnya Islam, mesti harus Pancasila zaman itu. Tapi yang ditonjolkan adalah sisi dunianya. Ya. Pangan murah, ya. Bakwan saya mana terus misalnya. Ya. Beras itu dulu itu saya itu setengah. Ya.
Jadi jauh sekali kalau dibandingkan. Makanya orang diajak bertauhid mengenal kehebatan Soeharto mengelola sebuah negeri. Padahal kalau itu berdatun thayyibatun tidak walaupun ghafurun. Ya. Karena yang dijalankan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala meskipun negerinya subur sekali itu. Enggak ada ceritanya impor zaman dulu. Orang Vietnam, orang Thailand itu pulang beras dengan Indonesia. Hari ini kualitas berasnya tidak dilanggu lagi Thailand, Vietnam. Ya. Garamnya tidak pating lagi, ya sudah. Ya, seperti negeri seberang. Ya. Dan mengherankan jeruk itu ya. Yang harusnya Indonesia subur itu malah impor dari negeri Singapura yang nggak ada, nggak ada lahan di sana, malah impor dari sana dan lain sebagainya. Ya. Jadi dihilangkan keberkahannya oleh Allah negeri kita. Ya. Karena tadi jelas, ya, fa'aqrabu, ya, orang sudah mulai berpaling dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, ya, mahal zina wajibah ulum. Ketika ada perbuatan zina dan transaksi riba haram sudah muncul, dianggap biasa dan nyebar di tengah masyarakat, ya. Inna amalun iqabullahi ta'ala, pasti Allah akan memberikan azab berupa tidak berkahnya dan semuanya akan merasakan dampaknya. Kemarin dapat SMS dari teman yang praktek di Ketilang itu. Katanya baru praktek seminggu, setiap hari selalu ada perempuan melahirkan dan itu tidak ada bapaknya. Ya. Semarang, belum Jakarta ya. Ya. Yang rumahnya Semarang Barat. Ya. Berita di Pulau hari ini saya bukan berarti perhatian terus ya. Penghuni lokalisasi setelah lebaran berbuka, ya, dari berapa 500 sekarang pun 250, ya. Itu Semarang Barat, Sampalan itu Semarang Barat sebenarnya. Ya. Allah menjadikan bahwa zina, kalau perzinahan itu tidak berusaha, pernah kita coba untuk bungkam, ya. Riba juga menggurita di mana-mana, semuanya selalu mengajak orang riba mesti. Musim-musim, ya, butuh dana sekolah, titipkan BPKB Anda, masuk sekolah, butuh dana pendidikan, ya, titipkan STNK Anda dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang itu juga betul, ya, untuk dibacakan dengan kondisi sehingga merasa terpepet, merasa tidak ada jalan lain, ya, karena kondisinya betul-betul dimudahkan dimudahkan tadi. Kalau zina dan riba sudah merajalela, Rasulullah menggambarkan siap-siap saja Allah akan mengumumkan Anda kepada kampung atau negeri itu. Kalau tidak, ya, karena janji Rasulullah, janji Allah memang, ya, wa makana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Terkadang tidak disegerakan dalam bentuk terus adab, tetapi keberkahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya tidak lagi subur, uangnya tidak lagi haji dan lain sebagainya. Maka pelajaran berharga dari kisah sahabat adalah, ya, bahwa Allah hendak menampakkan kepada Rasulullah balasan atas keengganan seseorang atau tadi dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan kehidupan bermasyarakat itu, beliau gambarkan, saya tidak pernah ceritakannya. Masalul waqif ala hududillah wal waqif fiha. Jadi perumpamaan hidup bermasyarakat itu seperti orang naik kapal, Rasulullah. Ya, jadi masyarakat ada yang kelasnya elitis di paling atas, ada kelasnya menengah, yang paling tengah, ada kelas ekonomi
persis seperti itu kata Rasulullah. Ya. Maka orang-orang yang di paling bawah itu ya, tidak menerima fasilitas yang baik. Setiap mengambil air harus mengambil di dek paling atas karena tanggungnya di atas. Kita nggak perlu ngeyel kok, dapat saja ke bawah karena memang begitu ya. Jadi digambarkan 3 dek. Dan setiap orang yang di bawah itu ketika mengambil air harus lewat. Saya untung nggak punya dan sebagainya, mesti ngambil ke atas, kalau ke bawah baru bisa untuk mandi dan lain sebagainya. Ya. Hanya lama-lama pakai orang di dek paling bawah. Mereka visi-visi kesamanya. Ya. Andai kata kita lubangi saja dek kita ini, ya, maka air akan muncul dari kapal ini. Kita nggak perlu ke atas setiap butuh air dan kita tidak akan mengganggu kehidupannya di atasnya. Ya. Rasulullah mengatakan, andaikan bisik-bisik itu didengar oleh kaum yang ada di dek tengah dan yang di dek atas tidak ada yang mencegah, jangan dilubangi, ambil saja di atas tidak apa-apa, jangan dilubangi. Andai kata nggak ada yang mencegah seperti itu kata Rasulullah, maka dilubangilah kapal itu, yang di dek bawah tenggelam pertama, yang kedua tenggelam, yang dek paling atas tenggelam, maka hancurlah kapal itu gara-gara ulah satu komunitas yang berguna tadi. Artinya apa para jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kehidupan bermasyarakat seperti itu. Ya, ada kemaksiatan yang terjadi, ya. Kemudian ketidakpedulian kita kepada kemaksiatan tadi, ya, diwujudkan dengan apa? Rasulullah menggambarkan, ya, man ra'abikum Arab kalau mampu falyughayyirhu biyadihi, kita buka dengan tangan kita kalau mampu. Fa'illam yastaqim fa bil lisani, kalau tidak mampu kita jelaskan itu kemungkaran, ya, itu kemaksiatan. Ya. Jadi harus dilawan. Ya. Dengan lisan kita menyebarkan propaganda, ya, dengan melawan opini yang sama. Yang terakhir kalau tidak mampu, ya jawaban terakhir adalah fatihul pilih, karena dengan hati kita digambarkan sekarang kita harus mau tinggalkan tempat itu. Ya. Sudah ngerti misalnya di dekat Bundaran Kalipaten itu ada kemaksiatan. Masing-masing tidak pernah, menegur tidak pernah, ya. Kita masih tinggal seperti itu. Ya. Itu fatihul pilih itu minimal dengan hati itu kata Rasulullah, ya, tinggalkan tempat itu dan kamu ingkari dengan hati itu, bukan tetap di tempat itu dengan hati. Jadi juga pilihan dari Rasulullah SAW dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati kita. Ya. Maka kita mendukung setiap aksi di mana mengajak untuk memberantas setiap kemungkaran-kemungkaran yang ada demi keberkahan kita bersama. Ketika Aisyah tanya kepada Rasulullah, wa fina salihun, ya Rasulullah, bagaimana kalau di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh, apakah tetap diadab? Iya, tetap, dan di hadapan Allah dibangkitkan atas kondisinya masing-masing. Yang sudah beramal ma'ruf dan munkar, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun adab itu disamakan oleh Allah di dunia. Ya. Jadi pada jamaah yang dimuliakan Allah, kepekaan kita dimulai dari keluarga sebenarnya. Ya. Kita